Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bertemu lagi dengan teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang bagaimana cara mendempul di media yang lebar. Oke, sebelum lanjut menonton video ini, ada baiknya teman-teman untuk mensupport channel saya dengan cara like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, hari ini saya akan mendempul media kap mesin ya. Kap mesin ini dari kendaraan kargo. Nah, kendaraan ini memang mungkin cukup antik ya, cukup langka juga karena jarang sekali yang memakai. Di kap mesin ini sudah pernah saya upload ya pada saat proses sandblastingnya ya. Teman-teman boleh lihat di video-video saya yang lain tentang sandblasting ya. Jadi kap mesin ini kondisinya memang lumayan parah ya, karena banyak berkarat dan juga dempul yang lamanya pun sudah tebal ya, jadi harus dikupas habis. Nah, ini bekas-bekas karat yang udah di sandblasting ya. Setelah di sandblasting, saya lakukan proses epoksi primer ya, yang memang khusus. Nah, ini adalah kendaraannya, mobil kargo ya namanya ya. Jadi ini mobil antik juga. Kap mesinnya ini ukurannya lebar teman-teman. Makanya kalau misalnya tidak menggunakan alat yang tepat, maka pendempulannya nanti kurang maksimal ya. Nah, ini alat-alat yang saya gunakan seperti biasa pada umumnya tukang dempul gunakan ya. Ini saya menggunakan talenan dari plat, kemudian KP, kemudian ini jidar dari plat besi biasa ya. Ini saya buat sendiri. Salah satu bagiannya saya tajamkan, saya asah ya. Saya asah menggunakan gerinda. Dan ini juga ada mistar aluminium. Bagian yang akan digunakan untuk mendempul juga itu saya asah menggunakan amplas ya, agar pada saat pendempulan enak digunakan. Nah teman-teman, tadi sudah saya bersihkan ya, karena ini udah lumayan lama disimpan beberapa hari ya, karena banyak pekerjaan yang lain. Jadi sempat terhenti sementara. Jadi sebelum didempul harus dibersihkan dulu dari debu-debu ya. Nah, sebelum mendempul teman-teman, pastikan dempul itu harus diaduk dulu ya. Diaduk sampai rata, jadi agar seluruh bagian dempul nanti kekentalannya itu sama, merata ya. Nah, untuk tahapan awal ya, jadi sebelumnya ini sudah saya dempul tipis ya pada bagian-bagian yang cekung, agar daya lekatnya itu lebih baik ya. Jadi terlebih dahulu diisi bagian-bagian yang cekung. Nah, jadi sekarang kita tinggal melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah mulai mengaduk dempul. Untuk campuran obat dari dempul ya, bagi teman-teman yang benar-benar baru dalam pendempulan ya. Untuk lapisan pertama, apalagi untuk media yang lebar ya, obatnya jangan terlalu banyak ya, kurang lebih hanya 3-5% ya, supaya dempulnya itu tidak cepat mengeras. Dan juga teman-teman memiliki waktu yang agak lebih banyak untuk meratakan dempul. Nah, jadi di sini saya menggunakan obat ya, dikira-kira ya, dari warna dempul sendiri itu kan pertama berwarna biru muda. Setelah dicampur dengan obat, kurang lebih warnanya itu menjadi hijau muda ya. Hijau muda bisa dilihat nih, kurang lebih seperti itu
warna setelah dicampur dengan obat atau hardener dari dempul ya. Nah, jadi tujuan dari mencampur obat itu tidak terlalu banyak supaya proses pada saat meratakan dempul itu agak lebih panjang waktunya. Nah, silahkan teman-teman disimak sampai selesai video ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi ataupun pengalaman yang baru ya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini yang saya isi terlebih dahulu itu bagian yang lebih cekung ya. Mungkin dari kamera di sini tidak terlalu jelas kelihatan ya, tapi pada saat saya mendempul memang bagian yang saya dahulukan itu lebih kondisinya lebih cekung. Makanya di situ yang saya dahulukan ya. Agar nanti pada saat mendempul bagian yang lain maka ketebalannya nanti bisa sama ya, bisa rata. Nah, di sini saya menggunakan jidar dari plat ya. Biasanya juga bisa menggunakan dari gergaji kayu ya pada bagian belakangnya. Nah, cuman saya lebih memilih plat yang seperti yang saya gunakan sekarang. Nah, karena plat ini bisa menyesuaikan dengan bentuk lengkungan dari kap mesin ini ya. Jadi kap mesin ini tuh bentuknya tidak benar-benar rata seperti rata-rata air gitu ya. Jadi dia masih ada cembung. Nah, jadi kalau menggunakan plat dia bisa mengikuti lekuk dari media yang akan kita dempul. Nah, pada saat lapisan pertama ini saya mengambilnya dari arah memanjang ya. Memanjang dari ujung ke ujung. Nah, nanti setelah semuanya tertutupi, nah nanti arahnya kita balas ya dengan arah melintang. Oke, videonya mungkin saya akan percepat agar videonya tidak terlalu panjang. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah mulai mengaduk lagi. Nah, di sini ada tipsnya teman-teman. Jadi usahakan ngaduk dempul itu secepat mungkin ya. Secepat mungkin, cepat rata lebih bagus ya. Lebih cepat rata lebih bagus. Tujuannya agar pada saat pendempulan, waktu yang dimiliki oleh teman-teman sebelum dempul itu mengeras, itu waktunya lebih banyak. Nah, apalagi kalau kita mengaduk dalam jumlah yang lumayan banyak ya. Teman-teman bisa memperhatikan teknik saya mengaduk. Teknik orang, tiap-tiap orang beda-beda ya. Masing-masing ya, sesuai dengan kebiasaan. Kalau misalnya teman-teman cocok dengan cara yang saya gunakan, silahkan. Jadi untuk mendempul memang tidak bisa sekaligus langsung pandai ya. Di sini pun saya terus terang bukan untuk menjadikan orang pandai ya, karena saya juga masih sambil belajar bagaimana cara mendempul yang efektif dan efisien. Intinya pada saat ini saya hanya bisa menyampaikan agar teman-teman yang tadinya belum bisa sama sekali dalam mendempul, minimal setelah melihat video dari saya, teman-teman punya keberanian ya untuk memulai belajar mendempul agar teman-teman bisa mendempul. Nah, jadi tujuannya itu teman-teman.
bukan untuk menjadikan pandai mendempul ya, tapi bisa mendempul. Nah, karena itu berbeda. Karena untuk mencapai level pandai mendempul itu memang membutuhkan latihan yang banyak dan jam terbang juga yang banyak ya. Nah, jadi intinya agar teman-teman lebih percaya diri untuk mendempul pada media yang lebar. Nah, oke teman-teman, ini udah hampir setengah ya dari permukaan media yang akan kita dempul ini sudah terlapisi lapisan pertama ya, dan sudah terlihat di situ sudah hampir merata ya. Nah, sekarang saya akan beralih ke bagian sebelahnya. Jadi di sini pada tengah-tengah yang saya kasih tanda garis itu dia seperti ada nut bayangan ya. Jadi bukan nut yang benar-benar jelas, tapi memang menandakan di situ tengah-tengah dari kap mesin ini. Nah, di sini saya mengambil posisi melintang ya, karena pada bagian itu di situ terdapat cekungan yang lumayan dalam ya. Makanya saya ngambilnya posisinya seperti itu, posisi melintang dulu. Setelah itu nanti akan dibalas dengan cara memanjang. Nah, untuk mendempul media yang lebar dan cembung seperti kap mesin ini ya, ini butuh pengalaman juga teman-teman. Karena untuk mendempul media yang cembung seperti ini memang harus bisa memperkirakan dari mana posisi penarikan dempul. Jadi teman-teman harus bisa memperkirakan mau narik dempulnya itu dari mana, sesuai dengan bidang yang akan kita dempul. Karena setiap kondisi dari media itu berbeda-beda ya. Untuk pendempulan media seperti ini memang tidak bisa sekaligus satu kali jalan langsung rata ya. Memang ini membutuhkan beberapa lapisan, beberapa tahap ya. Makanya di sini sangat dibutuhkan latihan dan jam terbang yang banyak untuk mendempul media-media yang lebar. Jadi teman-teman apabila ingin menguasai teknik pendempulan yang baik, itu memang harus banyak latihan ya, dan harus berani teman-teman. Intinya itu harus percaya diri. Nah, kalau teman-teman misalnya tidak yakin mendempul dengan jumlah yang banyak, boleh dicoba dengan adukan yang sedikit-sedikit dulu ya. Nah, di sini saya memang mengaduk dengan jumlah yang lumayan banyak. Tujuannya karena pada saat menarik dempul ya, itu langsung tertutupi bagian-bagian yang masih belum rata. Nah, yang penting teman menggunakan alat yang benar ya, yang alatnya yang tepat, yang memang selayaknya banyak digunakan ya, yang sudah banyak digunakan oleh para tukang dempul yang sudah mahir. Nah, di sini saya menggunakan jidar dari aluminium ya.
Jidar aluminium ini bisa teman-teman dapatkan di toko material biasanya ya, toko material ataupun toko mebel yang membuat perabotan yang terbuat dari aluminium ya. Biasanya di situ ada, harganya pun sangat murah ya. Teman-teman bisa membeli di situ. Atau misalnya teman-teman punya siku ataupun bahan-bahan yang lain yang sekiranya bisa digunakan, ya silahkan saja teman-teman. Karena alat ini sebenarnya alternatif ya. Jadi alat itu tidak harus sama, yang penting fungsi dan tujuannya itu bisa digunakan untuk mendempul dan meratakan media yang lebar. Intinya itu teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk lapisan pertama kita sudah terlihat rata ya. Nah, ini tinggal tahapan penghalusan dempulannya ya. Nah, di sini sebelum saya lakukan penghalusan dempul, di sini terlebih dahulu saya amplas menggunakan mesin amplas ya, agar permukaan yang kasar akibat dari dempulan yang masih
tersisa itu bisa lebih halus. Jadi pada saat nanti pendempulan halus itu penarikannya lebih mudah ya. Nah, di sini saya amplas sekilas ya, sekilas saja. Karena memang ini sudah lumayan rata, dihaluskan sedikit. Nah, agar nanti pada saat pendempulan halus itu nariknya lebih mudah dan pori-pori yang masih ada itu langsung bisa tertutup ya. Nah, walaupun kita sudah mendempul halus, nanti pada saat kita pengamplasan apabila masih ada yang belum rata, ya kita harus dempul lagi sampai rata ya. Jadi memang seperti itulah proses tahapan pendempulan. Jadi walaupun kita sudah beberapa kali mendempul, harus benar-benar dipastikan permukaannya itu rata, halus. Nah, apabila masih ada yang kurang, kita masih bisa mendempulnya ya. Jadi memang proses pendempulan itu memang tidak bisa sekaligus langsung jadi. Harus memang bertahap-tahap ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah tahap penghalusan dempul ya. Nah, di sini tadi di awal video saya tidak memperlihatkan alat yang saya gunakan ini. Ini saya bikinnya dadakan ya. Ini saya bikin menggunakan plastik mika yang biasa digunakan untuk ujian ya. Papan tulis yang biasa digunakan untuk ujian, yang biasa bisa ditenteng. Itu banyak dijual di toko-toko buku atau di
toko fotokopi ya biasanya. Harganya sangat murah juga. Kebetulan ini sudah ada di bengkel saya. Jadi saya gunakan untuk finishing. Karena ini walaupun terbuat dari plastik mika ya, tapi dia lebih kaku dibanding yang plat ya. Nah, tapi salah satu sisi yang digunakan untuk mendempul itu harus ditajamkan dulu, diasah ya. Diasah bisa menggunakan batu asahan atau bisa menggunakan amplas. Yang diamplas menggunakan blok kayu ya, seperti halnya kita mengamplas dempul agar permukaannya rata. Jadi permukaannya harus diamplas dulu ya. Jadi pada saat kita menarik dempul itu akan lebih enak. Nah, silakan saja teman-teman disimak video ini sampai selesai. Semoga teman-teman dapat inspirasi agar bisa menambah percaya diri teman-teman untuk memulai belajar mendempul. Oke teman-teman, ini udah beres kita dempul, nanti tinggal rapi-rapiin lagi yang bagian pinggir-pinggiran ini ya. Nah, kayak gini ya. Untuk bentuk dasar udah lumayan ya. Ini udah nggak gelombang, lihat dari sini. Tuh. Tinggal kita amplas kasar dulu, habis itu baru nanti kita pelamir lagi ya. Habis itu baru kita pelamir lagi, nanti pakai dempul tipis-tipis. Ini untuk bentuk dasarnya udah jadi ya, udah lumayan. Oke, ini kita tinggal amplas besok aja ya. Hari ini cukup sampai di sini. Nanti pengamplasannya nanti kita lanjut ke part berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.